Pernahkah bertanya, kenapa orang yang begitu dicintai justru pergi di saat paling membutuhkan mereka? Pertanyaan itu sering muncul pada manusia yang sedang runtuh hatinya. Dan anehnya, setiap kali perpisahan datang, yang pertama kali disalahkan adalah diri sendiri. Seolah-olah semua yang terjadi adalah kegagalan, karma atau tanda tidak layak dicintai. Padahal coba lihat dari sudut yang berbeda. Setiap pintu yang tertutup selalu punya alasan. Tidak ada perpisahan yang terjadi secara acak. Tidak ada kepergian yang hadir tanpa pesan. Justru seringkali kepergian adalah tanda bahwa hidup sedang berkata, bangun, fase lamamu sudah selesai. Banyak yang tidak mau menerima kenyataan ini, karena manusia sangat pandai mencintai hal yang seharusnya ditinggalkan. Dan ketika Tuhan mencabut seseorang dari hidup, rasa sakitnya seperti ditarik paksa dari akar yang sudah terlalu dalam. Namun harus diakui satu hal, tidak semua yang dicintai layak untuk ikut dibawa menuju masa depan. Ada orang yang hanya cocok untuk menjadi bagian dari perjalanan, bukan tujuan akhir. Ada hubungan yang indah, tapi hanya kuat untuk menemaninya sampai pelajaran tertentu selesai. Dan ketika pelajaran itu tuntas, hidup tidak akan membiarkan siapapun berdiam terlalu lama di fase yang sama. Perpisahan bukan hukuman, tidak selalu tentang salah dan benar. Seringnya perpisahan adalah pengumuman bahwa seseorang sudah tumbuh lebih cepat daripada lingkungan yang sedang ia tinggali. Tetapi begini, mari bicara jujur, apa yang sebenarnya paling menyakitkan dari perpisahan? Apakah kehilangan orangnya atau kehilangan versi diri yang merasa aman ketika bersama mereka? Karena yang sering membuat manusia hancur bukan orangnya, melainkan rasa aman palsu yang terbentuk karena ketergantungan. Dan ketika rasa aman itu diruntuhkan, barulah terlihat seberapa rapuh fondasi yang dibangun. Di titik itulah sebagian menangis, sebagian membenci, sebagian terjatuh terlalu dalam. Namun tidak banyak yang sadar bahwa di balik runtuhnya sesuatu, ada ruang besar untuk naik ke level yang lebih tinggi. Lihatlah lebih jernih. Setiap perpisahan besar dalam hidup selalu disertai perubahan besar setelahnya. Seseorang yang ditinggalkan biasanya menjadi lebih matang. Seseorang yang kehilangan pekerjaan sering menemukan jalan rezeki yang lebih luas. Seseorang yang disakiti justru menemukan jati diri yang selama ini terkubur. Artinya apa? Perpisahan tidak selalu datang untuk meruntuhkan. Kadang ia datang untuk menggeser seseorang ke arah takdir yang lebih layak. Tetapi manusia jarang melihat itu, karena fokusnya hanya pada rasa sakit. Tidak sadar bahwa rasa sakit itu adalah jembatan, dan tidak ada jembatan yang terasa nyaman ketika dilintasi. Satu hal yang sering terlupakan adalah ini, jika sesuatu diambil dari hidup seseorang, itu bukan karena ia tidak pantas. Justru sebaliknya, karena ia terlalu pantas untuk hal yang lebih besar. Pertanyaannya sekarang, mengapa sesuatu harus diambil dulu baru diganti dengan yang lebih baik? Karena manusia tidak akan pernah melepaskan sesuatu yang dicintai secara sukarela. Dan selama genggaman itu terlalu kuat, tidak ada ruang baru yang dapat masuk. Tuhan tidak meminta untuk menerima perpisahan dengan tersenyum. Tuhan hanya meminta untuk tidak mengutuk prosesnya. Dan ketika seseorang berhenti mengutuk proses itu, barulah ia akan melihat bahwa yang diambil sebenarnya tidak pernah mampu menemani perjalanan yang lebih panjang. Cobalah pikirkan baik-baik. Jika seseorang benar-benar ditakdirkan tinggal, mereka tidak akan pergi walau sejauh apapun jaraknya. Jika mereka pergi, itu karena tempatnya bukan di masa depan yang sedang disiapkan untukmu. Perpisahan adalah seleksi alam semesta. Yang tidak kuat berjalan bersama akan dilepaskan. Yang tidak mampu mengangkat akan dijauhkan. Yang hanya menjadi pelajaran akan selesai tepat waktunya. Dan disinilah letak kebijaksanaannya. Setiap kepergian adalah sinyal bahwa seseorang sudah siap memasuki babak yang lebih besar. Siap menghadapi tantangan yang lebih tinggi. Siap menjadi versi dirinya yang lebih kuat. Hidup tidak akan menguji seseorang yang belum siap diuji. Hidup tidak akan mencabut sesuatu jika tidak sedang menyiapkan penggantinya. Hidup tidak akan mengguncang seseorang jika ia tidak dirancang untuk berdiri lebih tinggi setelahnya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, jika perpisahan yang terjadi hari ini bukan untuk menghancurkan, lalu untuk apa? Untuk satu hal, naik level. Dan seringkali naik level dimulai dengan runtuhnya sesuatu yang selama ini dijadikan sandaran. Kenapa hidup mengambil sesuatu? Pertanyaan sederhana ini sebenarnya menyimpan jawaban yang keras. Hidup mengambil sesuatu karena manusia jarang mau melepaskan apapun yang disukai. Dan disinilah letak masalahnya. Ketika sesuatu sudah terlalu nyaman, manusia berhenti berkembang, berhenti belajar, berhenti menantang dirinya, berhenti bertanya apa lagi yang bisa dicapai.
Kenyamanan membuat seseorang tertidur pulas, bahkan ketika hidup sedang mencoba membangunkannya. Karena itu, terkadang yang paling dicintai justru harus diambil lebih dulu. Bukan untuk dihukum, tapi untuk diguncang keluar dari zona yang sudah tidak sesuai dengan dirinya lagi. Sebab ada kenyataan pahit yang harus diterima. Tidak semua yang membuat bahagia itu baik untuk pertumbuhan. Dan tidak semua yang membuat nyaman itu cocok untuk masa depan. Seringkali yang dipertahankan dengan mati-matian justru yang paling menahan langkah. Orang yang dicintai bisa menghambat visi yang lebih besar. Tempat yang membuat betah bisa mempersempit potensi diri. Hubungan yang terasa hangat bisa mengurung kemampuan seseorang untuk tumbuh. Tidak banyak yang berani mengakui hal itu. Karena itu, hidup mengambil alih. Dan ketika hidup mengambil alih, prosesnya sering terlihat seperti hancurnya dunia. Padahal kenyataannya, itu hanyalah dunia lama yang sudah waktunya ditinggalkan. Bayangkan seseorang memeluk erat ranting kecil di tepi jurang, yang merasa aman. Padahal yang ia peluk itu rapuh, dan di bawah sana sebenarnya ada tanah yang lebih kokoh. Tapi ia tidak berani melepaskan ranting itu. Saat ranting itu patah, ia terjatuh. Tetapi justru dari jatuh itu ia menemukan pijakan yang jauh lebih kuat daripada apapun yang ia pegang sebelumnya. Begitulah perpisahan bekerja. Perpisahan adalah ranting yang patah, kenyamanan yang memudar, seseorang yang menjauh, pintu yang tertutup, rezeki yang berubah, kesempatan yang hilang. Semua itu bukan tanda kebencian. Itu tanda bahwa dunia lama sudah tidak layak ditempati lagi. Manusia sering bertanya, kenapa harus kehilangan dulu? Jawabannya sederhana, karena kalau tidak diambil, manusia akan terus memaksakan diri tinggal di tempat yang seharusnya sudah ditinggalkan. Hidup menutup jalan tertentu agar seseorang tidak salah arah. Mengambil sesuatu agar ruang yang lebih besar terbuka. Menghapus satu bab agar bab berikutnya bisa dimulai. Perhatikan baik-baik satu pola yang selalu terjadi. Setiap kali hidup mengambil sesuatu, entah itu manusia, pekerjaan, tempat, atau kesempatan, beberapa waktu kemudian akan datang situasi yang jauh lebih sesuai dengan diri yang baru. Ini bukan kebetulan. Ini tanda bahwa hidup tidak membiarkan siapapun berhenti di titik yang membuatnya kecil. Jadi ketika sesuatu diambil, itu bukan akhir. Itu perintah halus untuk bergerak, untuk tumbuh, untuk meninggalkan kulit lama yang sudah tidak muat lagi. Karena seseorang tidak bisa naik level jika masih memaksa tinggal di fase yang sama. Dan terkadang satu-satunya cara agar seseorang naik adalah dengan dipaksa keluar dari tempat yang sedang ia pegang terlalu erat. Ada satu hal yang sering disadari terlalu terlambat. Untuk masuk ke zona baru, seseorang harus berani meninggalkan beban lama. Dan inilah yang membuat banyak orang gagal naik level. Bukan karena tidak mampu, tapi karena terlalu sibuk membawa hal-hal yang sudah tidak relevan lagi untuk masa depan. Semakin tinggi sebuah gunung, semakin sedikit beban yang boleh dibawa. Begitu pula dalam perjalanan hidup. Setiap orang yang naik level akan melewati 3 fase. Tanggal, tersaring, lalu terlahir kembali. Dan fase tersaring inilah yang paling menyakitkan. Karena di sini, hidup akan menghapus orang-orang yang hanya menjadi penghalang. Membersihkan keadaan yang hanya membuat stagnan, melepaskan hal-hal yang menguras tenaga namun tidak memberi arti. Banyak yang melawan proses ini. Banyak yang marah ketika sesuatu diambil. Padahal, kalau hal itu tetap dipertahankan, pertumbuhan akan terhenti di titik yang sama. Hidup tidak pernah menciptakan level baru untuk orang yang masih memeluk level lama. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya membuat sulit naik level? Bukan tantangan baru, bukan dunia baru, bukan kesempatan baru. Yang membuat sulit adalah keterikatan pada apa yang dulu dianggap penting. Padahal sekarang sebenarnya sudah tidak mengandung makna apapun. Ada hubungan yang sudah retak, tetapi tetap dipaksa berjalan. Ada rutinitas lama yang sudah tidak relevan, tetapi masih dijaga. Ada luka masa lalu yang terus dibawa, padahal sudah saatnya dibuang. Ada orang tertentu yang sudah menghabiskan energi tetapi tetap dipertahankan hanya karena terlanjur dekat. Padahal naik level selalu membutuhkan keberanian untuk bertanya, apa yang sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi dalam hidup ini? Karena zona baru tidak menerima energi lama. Pintu baru tidak terbuka untuk tangan yang masih membawa beban. Masa depan tidak menyambut seseorang yang masih terikat pada masa lalu. Seseorang hanya akan melihat potensi sebenarnya ketika yang tidak penting akhirnya dilepaskan, dan inilah kebenaran yang sering diabaikan. Yang hilang dari hidup seseorang bukan selalu kerugian, bisa jadi itu pembersihan,
Jika seseorang, situasi, atau kesempatan pergi, itu berarti mereka tidak punya peran lagi di bab berikutnya. Perhatikan pola yang sering terjadi dalam hidup. Setiap kali seseorang kehilangan sesuatu, dalam beberapa waktu muncul peluang baru yang lebih cocok. Setiap kali hubungan berakhir, hadir kesadaran baru yang lebih dewasa. Setiap kali kenyamanan hilang, muncul keberanian untuk melangkah lebih jauh. Semua itu bukan kebetulan. Itu bukti bahwa hidup selalu memindahkan seseorang ke tempat yang lebih sesuai dengan pertumbuhan batinnya. Naik level bukan hanya tentang menerima sesuatu yang baru. Naik level dimulai dari melepaskan yang lama, mengosongkan diri dari hal-hal yang menghambat, membersihkan ruang batin dari beban yang sebenarnya tidak perlu. Karena tidak ada zona baru yang bisa dimasuki oleh seseorang yang masih berpegang erat pada zona lama. Dan ketika seseorang akhirnya berani melepaskan, disitulah ruang baru terbuka. Disitulah jalan terampar. Disitulah hidup mulai menunjukkan kejutan-kejutan yang selama ini tertunda. Naik level selalu dimulai dengan satu keputusan. Apa yang dulu dianggap penting, mungkin tidak penting lagi hari ini. Dan keberanian untuk mengakui itu adalah pintu masuk menuju versi diri yang lebih tinggi. Pada akhirnya, setiap perjalanan manusia selalu bertemu pada satu titik yang sama. Titik di mana sesuatu hilang, runtuh, atau pergi tanpa alasan yang masuk akal. Di titik itu, kebanyakan merasa hidup sedang memusuhi. Padahal justru sebaliknya, hidup sedang membersihkan jalan agar sesuatu yang lebih besar bisa masuk. Yang pergi bukan hukuman. Yang hilang bukan tanda seseorang tidak layak. Kepergian itu hanyalah proses penyelarasan. Penyelarasan antara diri hari ini dengan masa depan yang sedang menunggu. Satu hal yang pasti, hidup tidak pernah mengambil tanpa rencana mengganti. Jika seseorang hilang, itu karena orang itu tidak cukup kuat mengiringi perjalanan menuju bab berikutnya. Jika rezeki berubah, itu karena pintu lain sedang disiapkan. Pintu yang mungkin tidak akan dibuka jika tetap tinggal di tempat lama. Jika kenyamanan runtuh, itu karena kenyamanan baru sedang dibangun di tempat yang lebih tinggi. Hidup tidak bekerja secara acak. Alam tidak bergerak tanpa tujuan. Tuhan tidak membiarkan kehilangan tanpa menyiapkan pengganti yang sepadan. Bahkan seringkali berlipat-lipat lebih baik. Namun pengganti itu hanya datang kepada mereka yang berani melangkah, berani melepaskan, berani percaya bahwa yang hilang adalah bagian dari pembersihan, bukan pengurangan. Setiap orang yang menerima proses ini akan melihat satu pola indah. Setelah hujan paling lebat, selalu ada langit yang lebih jernih. Setelah kehilangan terbesar, selalu hadir kebijaksanaan terdalam. Setelah perpisahan yang paling menyakitkan, selalu datang pertemuan yang paling bermakna. Yang lebih baik itu ada, yang lebih besar itu nyata, yang lebih sesuai itu sedang datang. Tinggal satu yang perlu dilakukan. Jangan menutup pintu dengan terus memegang apa yang sudah pergi. Lepaskan dengan penuh kesadaran. Terima dengan hati yang lapang. Dan biarkan hidup bekerja sebagaimana mestinya, karena yang pergi memang bukan untuk masa depanmu. Dan yang akan datang adalah untuk mengangkatmu naik ke level yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya.